Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Abdawiyah. Saya CGP angkatan 11 dari SD Negeri 44 Pangkal Pinang akan melakukan diseminasi di sekolah bersama Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan tentang atau mengenai disiplin positif. Nah, di sini saya akan membersamai rekan sejawat saya tentang dan mengenai beberapa poin-poin penting dalam modul disiplin positif seperti 5 kebutuhan dasar murid, 5 kontrol guru dan sebagainya. Di sini selain diskusi, saya akan langsung praktek dengan Bapak Ibu guru mengenai cara disiplin positif menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan-kekurangan dari video-video yang saya lakukan di aksi nyata ini, mudah-mudahan bisa dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit ya berbagi tentang diseminasi disiplin positif. Nah, ada pantun sedikit, gak apa-apa ya, kita 2 kali naik angkot ke Pangkal Bali. Jangan lupa bayar supirnya. Hai Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ayo, mana senyumnya? Senyum dulu. Walaupun tadi tidak lanjut. Biar cepat. Oke. Yang tadi jadi nggak enak tebak gambar. Tebak gambar satunya dong. Ada satu lagi tebak gambarnya. Bisa dikondisikan, pura-pura tak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu ya. Nanti kita akan pengenalan, nggak usah. Nanti ada ice breaking, analisis materi sedikit, kemudian kita analisis kasus dan kesimpulan. Lanjut dong. Nggak usah itu. Nah, ini kita tebak gambar sedikit ya. Mari bermain kembali. Nah, ada 7 gambar yang harus ditebak. Amati setiap gambar dengan teliti. Sudah siap? Oke. Lanjut. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tai lalat. Gampang dong. Gampang. Kamu lah. Lanjut. Betul, tai lalat. Nah, apa ini? Gambar kursi. Boneka lah 2 juta rupiah. 5 juta. Ini apa ini? Aku aja nggak tahu. Oh, tenaga listrik. Pak Aziz Pinter-pinter semua di sini. Yang 2 ini. Aduh, Aku butuh pakai es. tebak gambar. Yang air. Tuang air. Oh, tuang air. Faizal saya. Papa Islam diam-diam mau. Otak lama tapi. Ini Tarik, ini tuang. minta uang. Iya, benar-benar minta uang. Minta duit. Mika cuan. Apaan? Apa ada apa soal? Potongan Pak. Potongan harga. Ya, Bu. Apa ini? Senam otak. Terakhir ini ya, Bu. Pinter-pinter memang. Senam otak. Boleh nih nanti di ice breaking untuk anak-anak. Terima kasih udah bermain. Sama-sama. Ayo, setuju atau tidak Bapak Ibu? Coba baca dulu Pak Bayu. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak setengah. Setengah setuju. Yang kedua Ibu Tira. Ragu-ragu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak Bu Tira? Setuju. Boleh. Bersihkan musola ya. Pak Rizal yang 3. Musola. Pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Bu. Setuju ya? Oh, Bapak Faisal sering memberi Pasti ada. penghargaan. Dia no, penguatan positif itu tidak selalu baik. Iya betul sekali. Lanjut Bu Don. Yang ya, kita nanti akan belajar budaya positif itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan keras, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia
kebutuhan dasar. Lanjut aja dulu yang ini. Oke, tadi ya ilusi guru mengontrol murid itu ternyata ilusi. Terus ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah juga ilusi. Kemudian ilusi juga untuk penguatan positif yang tidak bermanfaat tadi, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti perubahan paradigma tadi sudah sedikit disinggung, yaitu tentang semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita hanya sebagai petani memberi pupuknya, memberi pelajaran ilmunya. Kemudian untuk mencapai apa? Mencapai budi pekertinya. Kemudian kita sebagai guru juga harus berpihak pada murid. Kalau dalam Ki Hajar Dewantara malah sampai ke menghamba ya, menghamba pada murid, jadinya wah, murid itu segala-galanya berarti. Kemudian tugas guru itu hanya menuntun agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Jangan sampai ada yang terluka. Ini sedikit mapping tentang disiplin positif. Nanti kita bahas ini. Lanjut. Punyanya ya, Dr. Yuli. Lanjut ke pas. Belum, apa makna disiplin? Udah tahu tadi. Peraturan ya, taat, peraturan. Lanjut. Nah, betul ya, disiplin itu sering banget dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, dan dihubungkannya dengan hukuman-hukuman. Nah, disiplin diri membuat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Harusnya yang tidak dulu. Yang makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, nanti kalau yang seperti itu disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, untuk mencapai tujuan mulia. Nah, ini yang disiplin yang baiknya ya, idealnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyampaikan untuk mencapai kemerdekaan pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah disiplin. Disiplinnya itu yang seperti apa? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dalam dirinya disiplinnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internalnya tadi ternyata tidak berhasil, ternyata perlu juga disiplinnya itu dari pihak lain. Baru itu dari pihak lain. Tidak berwajib. Lanjut. Nah, tadi ya motivasi perilaku manusianya eksternal itu ada dua. Jadi kita tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak mungkin seringnya ini. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Oh, senang aku nanti dikasih permen sama Ibu Dona. Nah, ternyata itu masih motivasi eksternal. Nah, yang paling ideal adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia mau jadi apa? Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Kamu mau jadi anak yang taat? Itu motivasi internal. Nah, ini dia tujuan disiplin positifnya. Nah, tujuan disiplin positif tadi untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kalau udah dijadikan satu tujuan kurikulum merdeka, yaitu mencapai seorang anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita sudah paham dan sudah melakukan sedikit demi sedikit tentang bagaimana melakukan meningkatkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini ya nilai-nilai universal yang mungkin kita perlu selalu ingat dan ditingkatkan sama-sama terus diingat-ingat, dinasihatin anak-anak kita di dalam kelas itu gimana peduli dengan lingkungannya sampai kepada pengertian. Perhatikan tindakan guru di bawah ini. Boleh Pak Ajis bacain dong. Iya dong. Ucap 100 kali di dalam buku kalimat
dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, akan terlambat ke sekolah. Kira-kira itu apa Pak Jis? Ada jawabannya ya di situ. Itu ada. Ternyata itu ada Lukman. Ayo, siapa Bapak Ibu yang pernah melakukan saya juga? Saya tidak pernah sama sekali. Sekarang di Bu Tias deh. Bu Tias yang kedua, Bu Tias. Jawabannya apa Ger? Memori Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang tadi ya, keyakinan itu masih bersifat abstrak, peduli aja gitu. Karena itu masih abstrak, peduli terhadap lingkungan, peduli dalam diri sendiri. Hello udah. Hai bang. Hujan ini panas Bu. Pagi-pagi. pagi tadi hujan dari ibu isi di dalam. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya. Lanjut Kak. Video pembuatan keyakinan kelas. Lagi ya. Oh besar perut bisa. Dapat nama baru. Ya Allah. Yang tadi ya, ternyata masalah-masalah yang dibuat anak itu ada ternyata kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Lanjut yuk. Nah, yang kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, itu biasanya orang tua. Jarang juga ya kalau guru bertahan hidup ini. Maksudnya untuk memenuhi anak-anak bertahan hidup kan nggak sampai ke guru ya kali ini. Jadi kita lanjut. Next ya, next. Tadi kebutuhan rasa ini, kasih dan sayang, rasa ingin diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai, pengennya disenangin sama anak-anak yang lain, kemudian diterima sama lingkungannya. Disenangi sama pasangannya gimana? Bisa, itu berarti kebutuhan rasa ingin disayangnya tinggi. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Anak-anak juga pengen diakui, sama dengan kita yang pengen diakui ya. Kalau ada kehadirannya, jangan gak diakui aja. Diakui kehadirannya tuh ada. Gitu. Kalau nggak diakui rasanya itu nanti dia punya masalah, nanti capek-capek sama orang. Terus ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya ini ya, lanjut. Oke. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Memiliki konsentrasi yang tinggi juga anak-anak yang suka senang-senang. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru tadi: pembuku, pemantau, teman, pembuat orang merasa bersalah, manajer. Nanti Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian ini ya, tadi posisi kontrol guru yang sudah kita tonton penghukum. Ciri khasnya yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya juga tinggi. Nah, akibatnya apa? Kemungkinan murid juga akan marah dan juga dendam. Iya, wah, aku udah dimarahin Pak Bayu, nanti aku kempesin motornya. Lanjut, Bu. Nah, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah tadi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ciri-ciri perkataannya. Ciri khas posisinya itu nada suaranya sedikit memelas, halus, dan sedih. Akibat posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, nanti murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang ini teman, ciri khasnya itu ayo bantulah demi Bapak ya. Ciri khas posisi kontrol teman ini ramah, akrab, dan bercanda. Dampak positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab. Ada dampak positifnya kalau sudah yang teman ya. Untuk dampak negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ketergantungan. Kemudian yang ini posisi kontrol guru pemantau. Adi, tahukah kamu peraturan warna sepatu di sekolah kita? Nah, kalau pemantau udah ngomongin peraturan. Ciri khasnya itu bertindak sesuai aturan, nada suaranya datar, emosi tidak terlalu tinggi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Kalau posisi pemantau udah ada konsekuensi. Lanjut, Bu. Yang ini posisi kontrol gurunya manajer. Nah, jika kamu datang terlambat, ciri-cirinya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, pada posisi manajer ini, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi solusinya dari murid. HDS kami tidak deh. Kenapa tidak dibagi hasut beli? Ciri khasnya itu nada suaranya tulus. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Lanjut, Gan. Posisi kontrol seorang guru manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi manajer, yaitu mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusinya harus keluar dari mulut muridnya. Iya. Nah, ini biasanya mengacu pada restitusi. Lanjut. Nih, restitusi itu apa? Restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih baik. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi
memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Udah ya, nanti kita ada praktek-praktek sedikit. Gak usah ciri-cirinya. Segitiga restitusi. Ya, ini proses dialognya. Jadi dijalankan guru oleh orang tua juga bisa agar dapat mengajarkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, gimana segitiga restitusi ini ada 3 dialog. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bisa pertanyaan-pertanyaan seperti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Gak apa-apa ya. Iya, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu juga pernah terlambat sekolah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi dia tuh senang. Padahal dia salah ya. Padahal dia salah tapi diakui gitu. Aku diakui kesalahanku. Ternyata itu diperlukan ternyata. Kemudian habis itu divalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Iya Bu, aku tadi terlambat itu ini apa karena bangunnya kesiangan. Memang sengaja Bu. Jangan berbagai alasannya mereka ya mau itu beneran atau enggak, kita positif aja deh. Jadi nyikapinya gimana? Apanya? Kalau alasannya mereka, oh Bu, aku tadi pagi bangun Bu, aku cuma tahu makku ya tahu gimana. Iya, katanya oh gitu ya. Nah, adakah caranya BRTV untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan yang nggak tahu lagi lah Bu, kan mama yang susah ya cari cuci motornya. Nanti ini menanyakan keyakinannya dulu. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi misalnya kayak yang tadi ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh iya, berarti bukan salah kamu ya. Gitu. Kita kan tidak tahu ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi berangkat sekolah kan biasanya itu ada salah di sekali ya. Misalnya kunci motor mamanya. Oh berarti nanti dibilang aja sama mamanya ya. Kalau sebelum berangkat disiapin, jangan sembarangan naruh kuncinya. Tapi kan itu salah mama ya, nggak apa-apa. Ibu bisa maklum kira-kira, tapi itu kamu melanggar nggak terlambatnya ini, melanggar keyakinan kita nggak? Kembali ke di keyakinan lain. Oh iya Bu, kan misalnya aku terlambat berarti aku tidak, misalnya apa ya? Keyakinan kelasnya apa kalau terlambat sekolah? Disiplin ya? Datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya, kayak nilai universalnya. Nilainya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti kamu belum bertanggung jawab dengan waktu kamu. Iya, bukan kita sebenarnya yang bilang. Iya, jadi itu apa yang apa ya? Hanya menyakitkan. Kira-kira apa ya keyakinan kelas yang belum kamu lakukan? Yang dengan ini gitu. Nanti dia bikin sendiri kan kalau bisa gitu. Itu nanti ada proses berpikir kritis ya jadinya gitu. Dia menanyakan sendiri. Tapi kalau anak kelas 1 kan mungkin belum ya sampai situ ya. Udah bisa ya? Oh, udah bisa juga. Kalau belum, kita gurunya mancing. Apa? Misalnya tadi terus apa gimana lagi gitu ya. Bertanggung, nggak apa-apa ya gitu ya. Bertanggung, menggali tanggung jawab. Terus digali. Iya, terus kita yang mancing sampai menemukan solusinya. Oh, jadi solusinya apa? Kira-kira kalau kamu sudah melanggar itu, solusinya apa? Oh iya, jadi dia yang ngomong sendiri. Oh iya Bu, berarti nanti malam aku bilang sama mamaku kuncinya taruh di tempatnya biar nanti pagi-pagi tidak susah cari. Gitu. Apa Pak Aziz? Oke, lanjut. Untuk Yang tadi ya, kita udah bahas itu menstabilkan identitas. Lanjut aja. Nanti aku tayangin aja sedikit-sedikit itu PPT-nya segitiga restitusi itu kata yang Oh tayang ya. Ini menanyakan keyakinan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan juga sedikit contoh segitiga restitusi. Lucu tapi dia jawabnya aku nggak ada 2 kali tag, dia sekali dan langsung nggak ada. Halo, assalamualaikum Hamizah. Waalaikumsalam Bu.
Iya, Hamizan tahu nggak kenapa Hamizan dipanggil ibu ke sini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Hamizan sehat? Sehat? Sehat. Udah makan? Udah. Sudah ya. Oh iya, tadi kata temen-temen Hamizan ini ya ada buang sampah sembarangan ya? Iya Bu. Kenapa? Karena buang sampahnya terlalu jauh tempat sampahnya. Jadi aku malas. Oh, tempat sampahnya jauh ya. Iya. Jadi pengennya langsung buang aja gitu ya. Iya. Enak ya gitu ya. Enak Mama. Enak memang. Enak memang nggak capek-capek gitu ya ke tempat sampah gitu jauh ya. Iya. Iya, Ibu tahu pasti suka buang sampah sembarangan karena deket, males kalau harus jalan kan. Iya. Iya, Ibu tahu, Ibu ngerti sih kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, berarti Hamizan itu ingat gak sama keyakinan kelas kita? Nggak ingat Bu. Nggak ingat. Ya kalau buang sampah sembarangan itu kira-kira salah nggak menurut Hamizan? Salah. Oh, salah. Karena Membuangnya itu harus di tempat sampah agar tidak kotor. agar tidak kotor. Nanti kalau kotor kita bisa terkena penyakit lingkungan kita. Berarti ada nggak keyakinan kelas kita yang Hamizan sudah tidak ikuti? Ada sih. Ada ya, yaitu Tidak menjaga. menjaga kebersihan. Iya, tidak menjaga kebersihan. Ingat berarti ya. Iya. Berarti ingat tidak menjaga kebersihan. Ada nggak solusi dari Hamizan untuk masalah ini? Buat apa ya? Membersihkan tempat-tempat yang kotor. Membersihkan tadi sampah tadi ya. Iya. Masuk ke dalam Tong tong sampah. sampah. Untuk berikutnya berarti Hamizan harus Membuang sampah pada tempatnya. iya, kalau kita sehat, kita juga senang. Lingkungan kita juga nyaman, benar sekali. Berarti lain kali kita sepakat ya, Iya. untuk melanjutkan keyakinan kelas kita menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Makasih ya Mizan ya, kembali ya ke kelas. Iya, tapi membuang sampah sembarangan itu ibu juga pernah membuang sampah sembarangan. Nah, itu menstabilkan identitas. Sama enak ya membuang sampah sembarangan. Iya, iya gampang gitu, nggak harus cari-cari jauh-jauh cari tong sampah. Itu satu. Terus validasi tindakannya. Oh, kamu kenapa membuangnya? Tadi ya, gara-gara jauh tempat sampahnya. Terus menanyakan keyakinannya, kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Yaitu tentang kebersihan, nilai universal. Kebersihan. Tanggung jawab bisa. Ya. Terus solusinya nanti dari Hamizan. Bagus loh dia jawab. Sayang sekali nggak kedengeran. Bagus dia jawab. Menyerang pintar sandiwara. Iya benar sandiwara. Oh iya. Oh, kalau saya Bapak tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh, tak acuh dan pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata ibunya. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Ke yang lain ya, gurunya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar menjawab, tidak tahu Bu. Ibu dari gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Nah, ada bahasa di sini. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu sama ibu? Dan boleh gitu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira nih, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Karena apa kira-kira Pak Bayu? Karena paragraf kedua kalimat ketiga. Iya. Ada kata-kata
Kamu tidak kasihan. Jangan seperti esok. Iya. Iya betul. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu malah tidur-tiduran. Fajar pun dia membisu. Iya. Pajal, ngomong pajal. Pajal. Ya, Pak Ijal. Nah, betul sekali ya. Nanti Aku buyur makan posisi kontrol Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Kira-kira ada nggak posisi penghukum di sini? Enggak ada. Bisa coba sana duduk kembali. Berapa PS betul? Benar ya? Enggak ada. Mahal dia. Karena nggak ada hukumannya. Minggir, diri. Beli mahal. Ah, betul. Oke. Ada ya? Nah, yang kedua, Kira keluar. iya. Oh iya, lebih kan. Nanti hadiahnya 5 juta dari saya ya, Bapak Bayu ya. Iya, katanya. Kemudian membahas sikap Fajar sekarang. Kira-kira kebutuhan apa dari 5 kebutuhan dasar Fajar itu yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasarnya Fajar. Dia malas-malasan, tidur-tiduran, acu-acu di kelas. Berarti ada 5 kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi. Nah, kira-kira 5 kebutuhan dasarnya Fajar yang tidak terpenuhi ini apa? Kan tadi ada kebebasan, ada rasa senang, rasa kasih sayang, terus penguasaan, dan bertahan hidup. Rasa senang. Rasa senang. Karena bosan. Ah, benar. Karena dia bosan, kurang rasa senangnya dia di kelas ya, kesenangan. Betul. Nah, kira-kira kalau jadi Ibu Dani untuk memenuhi kebutuhan dasar Fajar gimana? Membuat apa? Mungkin merubah metode pembelajaran. Mengubah metode pembelajarannya dengan Lebih membuat dia senang ya. lebih ke aktivitas yang membuat Nggak ngantuk lagi ya. Iya betul. Kayaknya aku nyampe deh di hal baru, sini. hal baru. Hal-hal baru. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Setuju. Nah, sekarang yang terakhir, bila mana Ibu Dani ini mengambil posisi Tulis manajer, slide lagi, tenang. apa yang akan dilakukannya? Ah, posisi manajernya Ibu Dani nih. Manajer tadi kayak mama. Yang Iya, tidak restitusi. Iya. Ah, gimana caranya? Ada yang mau contohin? Segitiga restitusi tadi kan menstabilkan identitas dulu. Fajarnya dipanggil. Ayo. Segini emang jam berapa? Ini Sudah lah. ini ya Bapak Bayu ya, yang jadi gurunya ya. Nanti muridnya Ibu Tira. Yo. Ayolah. Pijar. Oh iya, Pijar jadi Fajar. Tapi masalahnya manajer. Iya, jadi Fajar. Jadi Ayo. jangan depan aja. Pak Bayu bos, boleh berdiri dong, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi manajer tidak Nggak apa-apa, nanti aku di sampingmu. Mau jadi Fajar ya? bawa ke sini aja. Iya, biar terlihat dari kamera maksudnya. Oke. Iya, iya Pak. Pak Ijarnya kan dipanggil. Hah? Pajarnya dipanggil. Pak Faisal dan Pak Bayu, Pak Faisal. Slide restitusi, slide restitusi. Pak Faisal keluar lembar. Selesai, udah cukup. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Males Ki. Jadi, Nah nih, Fajarnya malas-malasan dipanggil lah sama. Sekarang tadi itu ceritanya udah di kelas, sekarang dipanggil ke kantor untuk merestitusi. Merestitusi. dari Menyelesaikan masalah. Dari menstabilkan identitas. Dipanggil dulu Fajarnya. Datang Pak Faisal. Pak Faisal itu datang. Gaya ingin, Pak. masa murid Yang rusak kesini. dari dulu. Oh, gaya ingin kan? Gaya ingin. Ya kesian. Baiklah. Ini tuh kan. Oh, iya, iya. Gaya ingin kan? Banyak pisau kok nih. Gaya ingin. Posisi manajernya lebih tinggi. Ulang jangan. Wah. Biar ibu tengok. Langsung balik. Ah, oh, ya makanya. Sabar. Dia totalitas, Pak. Totalitan. Rambut tadi mau di Ngomong jadi bukan jadi muslimin mah. Muslimin buta. Rambut dah. Pemimpinnya. Muslimin yang pemimpin anak Karnaval dong. Itu kayaknya Banyak ini. Muslimin itu yang pemimpin karnaval. Yuk lanjut dulu. Tidak marah bedanya. Ya, naik Fajar. Enggak? Coba kita lihat. Jangan ketawa. Menstabilkan
Fajar. Faizal aja lah, Faizal. Apa sih? Ada. Oh iya Pak. Apa Pak? Jangan. Iya boleh, bagus sekali. Padahal aku nggak bener. Tapi bener. Kita ramah dulu ya. Jadi dia nggak ada takut dulu. Tadi deketin ya kamera. Boleh. Oke, Terus dong. ngomong kayak gini, dia pasti akan bener deh. Serius. Serius. Aku nggak percaya. Ya, serius ngomong segini. Aman. Ya, Kenapa? Ya, direkam. Mian bayu lah selimian itu. Fajar. Ayo Pak. Fajar dari mana tadi? Nyawa dari belakang. Kenapa ke belakang? Balik dengan pulang. Kenapa nggak pulang sekolah? Nyawa itu kan jemput Pak. Nanti sama Susi. Tahu. Jadi setiap hari pulang jalan. Aku sih Pak, jalan beda. Jalan dari. Gimana rumah? Oh, dekat Pak, dekat rumah. Di kemana? Dekat. Ya, sampai masjid ya Pak. Pak. Pelabuhan malam. Itu dia Bang, aku Pak. Itu dia. Jauh Pak, Pak. Ya lah pokoknya. Tadi ada ibu ini ngelapor, itu satu Bu Dani ya sebenarnya. Nah, kata ya tadi pelajar bahasa Inggris, kok bahasa Bangka? Ya nggak apa-apa kan? Tadi katanya pelajaran bahasa Inggris, Fajar disuruh maju, Karena malas-malas. iya, suruh maju tapi nggak bisa jawab pertanyaannya. Udah, di kok Pak, di suruh maju Pak. Di Fajar sampai berani nih. Kenapa ya? Kenapa kamu? Lah ganti HP kan? Bukan Fajar, salah orang. Faizal yang datang. Oh. Aduh Pak, aku malas maju Pak, ada semangat belajar Pak. Oh, jadi benar Pak. Fajar disuruh maju. Disuruh apa memang maju tadi? Yang tadi aku disuruh ngapal 1 sampai 100 Pak. Disuruh ngapa? Sampai 100. Kau ini aku 50, udah lagi deh. Lo tahu 50 tadi? Nah 100 tadi nyampe gitu. Ngapa itu kira-kira? Ngantuk Pak. Ngantuk. Siang tadi belajar. Ini Oh, emang sih, oh. Emang jam-jam fotonya kita jam setengah hari Menstabilkan diri itu kita. ngantuk kok. Bapak gitu ya sih ngantuk sih. ke sini. Wajar sih manusiawi. Bisa ya Pak. Betul, habis itu memvalidasi kebutuhan. Jadi kamu alasannya tadi kan ngantuk udah memvalidasi juga, berarti itu udah sampai memvalidasi, udah sampai memvalidasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal tersebut? Misalnya kamu kan ngantuk tadi jam-jam segitu ya, tapi ngantuknya kan gitu, kebutuhannya bisa nanti gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ngantuk sudah, berarti sudah validasi kebutuhan. Nah, nanti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Langsung nilai apa yang sudah kita sepakati? Lihat ya. Lanjut nyambung. Lihat dengan kelas apa yang dilanggar. Hah? Lihat dengan kelas apa yang Iya, telah dengan kelas apa yang sudah dilanggar oleh kamu Fajar? Keyakinan kelas. Tapi nggak jadi tahu keyakinan kelas. Nanti di pancing-pancing Gue terus. nggak tahu keyakinan kelas. Biasanya kalau Aku baik menyadari konsekuensi dari anak ya. tidur di kelas itu biasanya apa? Itu kan pelanggaran. Nilai universalnya, nilai-nilainya, nilai universal gitu. Tidurnya. Apa tuh? Bermalas-malasan di kelas. Coba lihat lagi nilai-nilai universal tadi. Coba lihat lagi nilai-nilai universal dong. Ngantuk di kelas. Adakah Belum cara selesai lebih deh. efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang mana di depan yang Nilai-nilai kebajikan. nilai-nilai kebajikan paling Kesana di depan lagi ya. ke depan. Ngantuk. Kalau ngantuk di kelas malas-malasan ya. Tanggung jawab kayak Perhatian. Nih. kamu ngantuk, pasti Bukan, malam tadi bukan. tidurnya. Bukan itu yang banyak-banyak tadi. Yang banyak tadi yang tabel, tabel tabel di tabel. Terus. jauh tadi itu. Itu. Nah, Ini. kita lihat 14. Nah, kira-kira apa nilai-nilainya? Kurang bersyukur. Rasa hormat. Rasa hormat juga kurang, tanggung jawab. Menghargai guru Menghargai, kan, iya. Iya, menghargai guru kan lagi diajarin. Berarti kamu tidak Oke, menghargai langsung. kelasnya. Iya. Tidak menghargai berarti ya? Ya, ini lanjut nih. Live. Live. Kamera action. Ya. Tadi kan ngeblank. Lihat dengan jelas ya. Tadi sudah tahu kan masalahnya. Pak. Muslimin, Fajar ngantuk tadi kan waktu pelajaran Yunani. Kata
katanya bosen jam-jam segini jam rawan ngantuk. Iya, Bapak paham. Kan memang jam-jam segini kan memang jamnya jam rawan, ngantuk juga. Nah, tapi kan kita sudah pernah belajar, sudah punya keyakinan dan kesepakatan kelas juga tentang saling menghargai kan? Paham kan? Paham. Sudah dijelaskan kan? Apapun. Oh ini satu lagi keyakinan kelasnya saling menghargainya kira-kira dari fajar yang keluar. Iya, makanya apa? Kan katanya tadi apapun. Menghargainya. Jadi Iya, keyakinan menghargai. kelas apa ya yang kamu udah langgar? Oh aku kayaknya tadi keyakinan kelas menghargai ya Pak. Aku nggak menghargai Bapak saat belajar. Harus kesadaran dari Iya. dirinya. Berarti itu melanggar bersyukur sama apa? Menghargai aja satu aja. Menghargai ya. Jadi Aku hargai. Kurang menghargai. cuma menanyakan keyakinan kelas apa gini ya? Kira-kira Fajar sadar nggak? Ada nggak keyakinan kelas yang sudah Fajar langgar? Muslim agak lama biasanya. Cidol. Peso. Belajar tak tahu nggak ya? Hah? Siswa kan tahu kan? Harus tahu. Kira-kira tahu nanti di awal hari. Tak tahu Pak. Oh iya. Tahu. Dipancing, Coba dipancing. kita- Kalau guru lagi kita ingat mengajar itu. kembali ya. Tadi kan ini Ibu Dani sedang menjelaskan. Kira-kira pelajaran kalau bahasa guru Inggris nih, menjelaskan. Bapak tulis. Lalu Ibu Dani lihat nih Fajar lagi ini apa males-malesan di mejanya, kepalanya kita di atas meja, tidur-tiduran. Intinya Fajar nggak memperhatikan kan. Ya Pak. Nah, kira-kira kelakuan bukan kelakuan sikap Fajar itu melanggar nggak gitu? Ada yang Itu nggak benar beres belum? nggak? Benar nggak tuh? Sesuai nggak? Sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Tak Pak. Tak tahu Pak. Berarti ada yang di, Ah, Apa itu? ada yang di. Langgar. Iya, apa itu? Fajar tahu apa yang dilanggar, apa yang sudah Fajar langgar? Tak hormati guru Pak. Ah, terus Oh, apa lagi? iya. Terus apa lagi? Berarti kurang hormat dengan ibu, Pak. ibu Dani tadi ya. Nah, terus kira-kira ke depan Apa lagi enggak? Ya, apa yang akan Fajar lakukan nih? Apakah Fajar akan bersikap yang sama atau ingin berubah atau gimana coba? Kalau mau dengar. Tak ngulangi lagi Pak. Jangan ulangin lagi, apanya yang nggak diulangin lagi? Tak tidur dan ngantuk kayak tadi Pak. Tidur dan ngantuk. Ya, ngantuk boleh, tapi kalau jangan sampai kelihatan bahwa kamu itu ngantuknya nggak memperhatikan pelajaran ya. Pak. Senantuk apapun kalau bisa kan muka itu harus tetap ada ke Depan Pak. apalagi coba yang bisa Fajar lakukan. Merhati guru Pak. Ya intinya kita harus Merhati guru. memperhatikan. Itu salah satu kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita ya untuk mengapa? Meyakini. Menghormati sesama. Dalam hal ini guru ya. Ya Pak. Oke, kita sudah tahu ke depannya Fajar Ya Pak. harus ngapainnya. Ya Pak. Nah, silakan. Nggak ada Fajar mau meminta maaf sama Ibu Dani. Lagi Pak. Iya, aku minta maaf dulu ya kan. Oh, Tapi Ibu Dani lah pulang. Iya, Ibu Dani udah pulang ya. Nanti minta maaf ya. Oh, iya. Iya, mungkin ada ketinggalan karena Oke, kita harus tidak tanya dulu iya, kan. Jangan tidak tadi kamu menghargai. minta maaf ya, jangan. Iya, jangan. Betul sekali. Nanti setelah ini apa yang akan Fajar sampaikan ke Bu Dani? Minta maaf langsung Pak. Oh, Malah. mau minta maaf sama Bu Dani Ya Pak. ya. Oke lah kalau begitu. Ada lagi yang mengganjal di hati Fajar? Gitu Pak. Apakah ada omongan Bapak yang ini menyerang Fajar? Yang Kira-kira Tidak Pak. Aman. aman ya? Tengok Bapak. Oke. Apa takut sih biasa? Ya Pak. Muslim nggak takut ya? Gimana gue? Aja. Oke. Oke, Sampai siap, sini? siap. Oke. Iya. Bapak, terima kasih Fajar. Sampai jumpa di hari ini. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Udah sangat sesuai banget itu tentang segitiga restitusinya. Berarti alhamdulillah udah ini ya, udah nyangkut memahami. ya, udah memahami, udah nyangkut lah apa yang kita bareng-bareng belajar di sini. Oke. Kita lanjut, ada nggak terakhir tuh? Ada. Langsung.
5 guys. Oke. Yang terakhir kedua. Ini tadi tuh yang. Oh iya, menyimpulkan. Ya, udah sama. Menyimpulkan. Jadi saya mau ini deh yang menyimpulkan kita dari teman-temannya. Mungkin yang pertama yaitu 5 kebutuhan dasar. Siapa yang bisa menyimpulkan apa aja 5 kebutuhan dasar itu? Ibu Santi ya Ibu Santi. 5 kebutuhan dasar murid kita yang mungkin harus ya yang kita sebagai guru ingat-ingat ya. 5 kebutuhan dasar sayang, rasa kasih sayang, kemudian kesenangannya, kebebasannya, apa lagi ya? penguasaannya, Iya. dia merasa berkuasa gitu, dan bertahan hidup. Ya, tepuk tangan, terima kasih Bu Santi. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kontrol guru dulu. Kira-kira Bapak Ajis ya, kontrol guru ada berapa Pak Ajis? Kontrol guru tadi kita sudah nayangin 2 kali loh, karena nggak terekam tadi loh. Nggak bisa jawab. Keyakinan kontrol guru tadi ada berapa? Ada? Ada 5. 1 apa aja Pak? Sebagai Penghukum. Ganti Bapak Faizal aja, Bapak Faizal. Nanti Bayu. Faizal, apa Bayu? Bapak Faizal. Ya. Kontrol dulu Bapak Faizal. 1 sebagai penghukum. Manajer ya. Teman dulu. Teman. Sebagai pemantau. Pembuat rasa bersalah, dan terakhir paling ideal manajer ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Faizal. Yeay. Terima kasih Bapak Faizal. Sekarang Ibu Tira deh. Keyakinan. Oh ya, keyakinan kelas atau langsung ke segitiga restitusi. Bapak Bayu ya. Bapak Bayu. Segitiga restitusi. Ya, ada 3 langkah ya Bapak Bayu ya. 1 apa Pak? Yang pertama, stabilisasi identitas diri. Iya, menstabilkan identitas. Yang kedua Pak? Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salahnya. Yang terakhir Pak? Yang terakhir, menanyakan intinya mengembalikan ke keyakinan kelas. Iya, menanyakan menanyakan lagi keyakinan kelasnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Bayu. Ayo, tepuk tangan semuanya. Ya, Bapak Ajis ya. Jangan ngantuk ya Bapak ya. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk belajar sama-sama. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan teknis sampai 2 kali kita merekam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa kita jadikan renungan kita untuk kembali lagi berniat untuk anak-anak kita. Semoga menjadi amal jariah kita dan bermanfaat juga untuk anak-anak kita ke depannya sampai waktunya kita memang dipanggil ya. Jadi itulah sangat-sangat bersyukurlah kita sebagai Bapak Ibu guru ya. Ternyata kita menjadi salah satu manusia yang terpilih loh termasuknya untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat yaitu amal jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizah Zafin Nugraha dari kelas 4A dan akan menyebutkan seberapa baik sangat pentingnya keyakinan di kelas 4A. Keyakinan ini membuat saya bertanggung jawab, disiplin, dan menghormati guru. Terima kasih Bu Obi karena sudah membuat keyakinan kelas kami bisa disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.